Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'asyiral ikhwa fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita dalam keadaan kita masih dianugerahkan keimanan dan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ma'asyiral ikhwa fid din, azakumullah. Kita ingat kembali kajian-kajian yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita renungkan kembali ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan dalam pengajian-pengajian. Karena dengan merenungkan kembali makna dari kajian-kajian tersebut akan berpengaruh besar untuk menguatkan ilmu dalam diri kita. Karena ilmu itu akan hidup jika sering diulangi dan sering diingat kembali. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu adalah dengan sering dimudzakarah, sering diulangi dan sering direnungkan kembali. Kita pernah membahas dalam kajian-kajian kita yang lalu, yang pembahasan ini harusnya kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dalam surat Al-Hajj. Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati. Ayat yang mulia ini kita ketahui bersama ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam sabda beliau, hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Hakikat takwa adalah takwa yang terdapat dalam hati. Ciri-ciri utamanya adalah ta'zim sya'airillah. Mengagungkan syiar-syiar Allah, artinya mengagungkan perintah dan larangan Allah. Apa artinya mengagungkan perintah dan larangan Allah? Tidak meremehkan perbuatan taat meskipun kecil. Selalu semangat dalam melakukan kebaikan meskipun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin taliq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-sekali engkau meremehkan perbuatan baik meskipun kamu sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ciri-ciri orang yang memiliki takwa dalam hatinya, dia selalu mengutamakan untuk melakukan kebaikan. Dia selalu menjaga amalan-amalan soleh yang dilakukannya. Dan dia merasa bersedih jika satu dari amal kebaikan tersebut luput darinya. Ciri-ciri orang yang memiliki takwa dalam hatinya, dia bangga ketika dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Yang dengan perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bangga inilah dia mendapatkan nilai pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang mengamalkan amalan besar tapi dalam keadaan hatinya merasa berat, dalam keadaan jiwanya merasa tertekan
karena ini menggambarkan bahwa orang tersebut tidak memiliki takwa dalam hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa buruk dengan kejelekan yang diperbuatnya, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi perhatikan, takwa dalam hati terwujud dalam bentuk gembira ketika kita melakukan kebaikan, gembira ketika kita menolong orang lain, gembira ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menetapi zikir tersebut meskipun dalam keadaan kita sibuk. Ini pertanda orang tersebut punya pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kemudian ciri orang-orang yang punya pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah adalah merasa takut berbuat maksiat meskipun kecil. Merasa takut dari akibat maksiat meskipun maksiat tersebut dipandang oleh orang-orang yang bodoh sebagai maksiat yang ringan. Inilah yang membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang rusak keimanannya. Coba perhatikan athar yang terkenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengungkapkan di hadapan para tabi'in, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ari wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kalian saat ini maksudnya murid-muridnya zaman tabi'in, kalian saat ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian pandang di mata kalian lebih ringan, lebih tipis keburukannya dibandingkan sehelai rambut. Padahal dulu kami di zaman Rasulullah SAW menganggap perbuatan tersebut minal mubiqat, sebagai hal-hal yang membinasakan seseorang. Apa artinya athar ini? Artinya adalah perbuatan maksiat yang sama, perbuatan dosa yang mungkin dianggap ringan, tapi orang yang beriman sama orang yang sempurna imannya sama orang yang lemah imannya beda dalam menyikapinya. Dia mengatakan ada satu perbuatan dipandang remeh oleh orang-orang yang beliau katakan di zamannya tabi'in, zaman keemasan Islam, masih termasuk zaman kebaikan. Mereka anggap dipandang sebagai amalan yang ringan, dosa yang ringan. Tapi ternyata para sahabat dulu menganggapnya sebagai sesuatu yang merusak, membinasakan keimanan. Padahal apa? Sama perbuatan dosanya dianggap ringan oleh manusia. Apa yang berperan di sini? Amalan hati. Ta'zim sya'airallah, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, perintah dan larangannya, membuat orang yang beriman yang dipertimbangkan bukan kecil atau besarnya dosa. La tanzur ila sigaril ma'asi walakin inzur ila kibari man ta'asi, kata para ulama. Jangan kamu melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada besar dan agungnya zat yang kamu berbuat maksiat kepadanya. Itu yang menjadi pertimbangan mereka. Sehingga dengan pandangan seperti ini, dosa yang besar pun kalau dilakukan dengan rasa takut kepada Allah akan menjadi kecil nilainya di hadapan Allah. Tapi dosa yang kecil kalau dilakukan dengan meremehkan menjadi semakin besar keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang semakna dengan ini juga athar Ibnu Mas'ud dari dalam Sahih Bukhari. Yarhamukallah, yang sering kita dengar dalam kajian-kajian kita. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'a alaihi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang beriman memandang dosanya itu meskipun sedikit dianggapnya besar dan banyak dosanya. Seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung yang gunung ini akan menimpanya, takut dia. Sebaliknya orang yang fajir, rusak keimanannya, dia melihat dosanya
meskipun banyak, tapi dianggapnya sedikit, cuma seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian diusir, ditepis dengan sepele. Jadi berbuat salah, berbuat dosa menimpa siapapun, karena manusia tidak ada yang luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua anak manusia, semua manusia banyak berbuat dosa. Tapi yang membedakan adalah sikapnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah fiddin, a'azzakumullah, ini menjadi koreksi bagi kita semua, bahwa tanda-tanda ilmu kita itu bermanfaat adalah terwujud dalam ketakutan dalam hati kita, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah dalam diri kita. Ini seharusnya yang kita koreksi. Jangan kita kemudian merasa bahwa saya sudah belajar tentang ilmu yang bermanfaat, saya sudah belajar akidah yang benar, saya sudah belajar untuk mengenal kebaikan-kebaikan dalam Islam. Sekarang pengaruhnya terhadap hati bagaimana? Al-ilmu nafi' huwa ma basharal qulub fayujibu laha sakinata wal khasyata wal ikhbata wat tawadhu'a wal inkisar. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk ke dalam hati dan melahirkan dalam hati itu perasaan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, takut kepadanya, tunduk. Ini yang harus kita pikirkan, yang kemudian kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita waktu berbuat maksiat, waktu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sering kita mendengarkan di kalangan ikhwan yang sudah ngaji, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Mudah untuk berbuat ghibah misalnya. Semua orang tahu ghibah itu dosa besar dalam Islam. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya dalam keadaan bangkai mayat? Maka mesti dia akan membencinya. Dosa besar perbuatan ghibah, disebut oleh para ulama termasuk kabairudz dzunub. Tapi coba perhatikan prakteknya di kalangan kita. Begitu gampang membicarakan kejelekan orang lain tanpa ada uzur yang syar'i dilakukan oleh sebagian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita tidak berpikir, atau orang yang berbuat dosa tidak berpikir, seandainya ini menjadi sebab Allah murka kepadanya? Bukankah kita ketahui perbuatan dosa itu menjadi sebab tertutupnya hati manusia? Sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan tidak sekali-sekali, bahkan menjadi penutup bagi hati mereka perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi ghibah ayyuhal ikhwatu fillah, membicarakan keburukan saudara kita, padahal dia keburukan saudara kita ini adalah orang yang kita ketahui dia semangat dalam sunnah, mungkin lebih semangat dibandingkan kita. Dia adalah orang yang kita ketahui mau mengikuti kebaikan, secara penampilan zahir dia juga berusaha menjaga amalan-amalan sunnah. Satu saat dia mungkin tidak kelihatan dalam pengajian 2 kali, 3 kali, atau kita mendengar dia terjerumus dalam satu urusan. Kenapa kita bersangka buruk kepadanya? Ini sangka buruk, perbuatan yang kalaupun terbukti tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya, tapi keburukannya sudah jelas-jelas. Apalagi kemudian dibicarakan. Antum tahu, berbuat ghibah, jangankan dalam ucapan, isyarat saja sudah merupakan dosa. Seperti hadis yang terkenal, sewaktu Aisyah radhiyallahu taala anha karena cemburunya kepada Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anhuma, dia mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka bi Safiyati annaha hakadha. Hasbuka bi Safiyata annaha hakadha." Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu orangnya seperti ini, pendek. Maka apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Demi Allah, sungguh-sungguh
kamu telah mengucapkan satu kalimat yang kalau keburukannya dicampur dengan air di laut, maka akan mencampuri semua air laut tersebut. Ini cuma mengatakan orangnya rendah, pendek. Bagaimana kalau sifat-sifat agama keburukan yang lainnya kita nisbahkan kepada orang tersebut hanya dengan persangkaan? Ayyuhal ikhwatu fillah, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah membuat manusia itu takut. Semakin dia mengenal Allah, dia semakin takut dalam perbuatan dosa. Makanya membuat dia berhati-hati. Kan antum mengetahui ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah dia punya wara', kehati-hatian. Dan ini banyak kita dapatkan riwayat-riwayatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, ketika dia diberi makan oleh budaknya, makanan yang dulu diambil dari praktek perdukunan langsung dimuntahkan, dimasukkan tangannya kemudian dimuntahkan. Kemudian para sahabat yang lainnya kehati-hatiannya dalam masalah halal dan haram. Apalagi kemudian perbuatan-perbuatan yang sudah jelas-jelas keburukannya. Makanya ini satu hal yang perlu kita koreksi dalam diri kita, untuk kita bisa menilai sejauh mana kualitas keimanan kita. Kalau perbuatan-perbuatan dosa tadi tidak menjadikan kita merasa buruk, maka berarti kita pertanyakan kondisi keimanan kita. Bukankah para ulama menyebutkan, bahkan bukan cuma berhati-hati dari perbuatan maksiat, sehingga sudah kita ketahui bersama para ulama membedakan dua kedudukan utama dalam Islam, wara' dan zuhud. Kenapa disebut-sebut zuhud lebih tinggi daripada wara'? Karena wara' itu artinya tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang mencelakakan seseorang di akhirat. Ini sudah jelas-jelas mencelakakan. Ini wara'. Lebih tinggi lagi dibandingkan wara' adalah zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi bukan cuma dosa yang ditinggalkan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan cuma pertimbangannya kesalahan, tidak bermanfaat pun ditinggalkannya. Nah sekarang bagaimana kebanyakan kita begitu bermudah-mudahnya dalam berbuat dosa, bersangka buruk kepada saudaranya, lebih senang membicarakan keburukan-keburukan orang lain daripada melihat aib dirinya sendiri. Ayyuhal ikhwatu fillah, pembahasan masalah ghibah, mengintrospeksi diri, ini adalah pembahasan pokok yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah. Jangan disangka ini adalah pembahasan-pembahasan yang hanya dimiliki oleh orang-orang ahlul bid'ah, yang mereka jelas bertujuan untuk misalnya menggugurkan kaidah jar wa ta'dil atau amar ma'ruf nahi munkar, atau mengkritik orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ini bukan berarti dengan pembahasan ini menjadikan ahlus sunnah itu adalah orang yang terbiasa berbuat seenaknya dalam masalah ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui para ulama ahlus sunnah saja yang mereka itu terkenal dalam sebagai imam jar wa ta'dil, mengkritik perawi yang jelas-jelas ini bukan cuma boleh, bahkan disyariatkan, diwajibkan bagi mereka untuk mengkritik orang-orang yang salah dalam meriwayatkan hadis, agar dipisahkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Sewaktu Yahya bin Ma'in mengucapkan ucapannya yang terkenal, inna lanatakallamu fi rijalin la'allahum qad hatta rihalahum fil jannati qabla aktsara min mi'atai sanah. Kita saat ini membicarakan para perawi-perawi yang mereka itu bisa jadi telah menempatkan kakinya di sorga sejak dahulu. Ketika ucapan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang menulis kitab Jarh wa Ta'dil, yang saat ini kitabnya dijadikan rujukan dalam pembahasan mengkritik perawi, langsung ketika itu dia sedang membaca kitab tersebut jatuh dan terlepas dari tangannya. Padahal apa? Dia membicarakan perawi tersebut untuk membela sunnah, dan memang wajib baginya untuk membicarakannya dan dipuji dengan keterangan-keterangan beliau dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Tapi karena wara' yang mereka miliki, rasa takut kepada Allah, membuat mereka melakukan perbuatan yang
sangat terpuji ini dalam keadaan takut. Jangan-jangan nanti hawa nafsu masuk. Jangan nanti di sini berperan keburukan atau keinginan manusia untuk berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini perlu kita jadikan koreksi bagi diri kita. Inilah cara untuk belajar memanfaatkan ilmu. Tidak mudah untuk bersangka buruk kepada orang. Ucapannya Umar ibn al-Khattab yang terkenal, la tadhunnanna bi kalimatin idza balagaka an akhiha syai'un takrahu faltamisu lahul udhra juhdak. Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang kamu tidak sukai, berita buruk tentangnya, maka berusahalah bersungguh-sungguh mencari udzur untuknya. Fa illam tajid lahu udhran, kalau kamu tidak mendapati udzur baginya, alasan baginya, fakul fi nafsika, maka katakanlah dalam dirimu, la'alla li akhi udhran la a'rifu, bisa jadi saudaraku ini punya udzur yang aku tidak ketahui. Demikian mulianya Islam mengajarkan sifat utama salamatus sadri, dada yang selamat, yang lapang. Tidak mudah bersangka buruk kepada orang, apalagi khususnya kalau dia seorang yang mencintai ilmu sunnah. Demi Allah, dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak khawatir masuk dalam hadis Nabi SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan, aku telah mengumumkan kebinasaannya. Ini harusnya kita khawatir, karena ahlu sunnah itu adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Makanya harusnya kalau kita melihat saudara kita sesama pencinta sunnah yang kita anggap dia mencintai sunnah, punya kesulitan atau punya kesalahan, kita berpikir bagaimana caranya menyelamatkan saudara kita dari permasalahannya ini. Kita datangi, kita nasihati, atau kita tanya uzurnya, atau kita berusaha mendekatinya agar bisa kembali semangat untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah. Ucapannya Ibnu Sirin yang terkenal, innahu la yablughuni mautu rajulin min ahli sunnati faka'annama saqata udhun min a'dha'i. Sungguh sampai kepadaku berita tentang kematian seseorang dari kalangan ahlu sunnah, maka seolah-olah terputus atau terpotong, jatuh salah satu dari anggota tubuhku. Jadi ini kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mengandung konsekuensi kita selalu mencintai, bersangka baik, berusaha mengharapkan kebaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi orang-orang yang kita ketahui punya semangat dan punya kecintaan kepada sunnah Nabi SAW. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, permasalahan-permasalahan akhlak yang timbul di kalangan kita ini menunjukkan lemahnya iman kita. Takwa hati yang inilah kenapa sampai Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab selalu menegaskan, memperbaiki hati itu lebih banyak dan lebih diutamakan daripada sekedar banyak memperbanyak amalan soleh secara zahir. Karena terkadang amalan soleh yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah, tidak disertai dengan pengagungan terhadap syiar-syiarnya. Meskipun juga ini baik dan harus kita lakukan, tetapi kalau tidak diiringi dengan rasa takut dalam hati yang merupakan ruhnya amal, ikhlas kepada Allah semata-mata karena mengharapkan keridhaannya, maka ini menjadikan amalan tersebut nilainya sangat kecil atau nilainya tidak begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar dan di mana-mana sering kita mendengarkan pengaduan, ada ikhwan yang dipinjamkan uang kemudian dimodali dengan baik oleh salah seorang yang menginginkan kebaikan untuknya, kemudian dikhianati tanpa ada alasan. Kemudian masalah berutang menjadi sesuatu perkara yang sering dilakukan, seolah-olah mereka tidak mengetahui bagaimana ancamannya orang yang berutang, yang tidak berusaha melunasi utangnya, yang disebut sebagai orang-orang yang muflis. Bagaimana orang-orang yang bangkrut datang membawa pahala pada hari kiamat dalam Sahih Muslim, tapi karena dia datang membawa dosa, menzalimi, mengambil haknya orang lain, fayu'ta hadza min hasanatihi, dibagi-bagikan amal perbuatannya. Tidak takut kita, sudah sedikit perbuatan kita di dunia,
di akhirat nanti kita harus bagi-bagi lagi kepada orang yang pernah kita zalimi, kita ambil haknya di dunia. Fa in faniyat hasanatuhum qabla an yuqdama alaihi ukhidat khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau habis kebaikan-kebaikannya sementara masih banyak orang yang punya tanggungan, yang dia punya tanggungan terhadapnya, diambil dosa-dosa mereka kemudian dilemparkan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini mengerikan ayyuhal ikhwatu fillah. Berhutang, menggibai orang belum minta maaf, menuduh orang dengan tuduhan yang dusta, ini kan melanggar hak-haknya kaum muslimin, melanggar hak manusia. Ayyuhal ikhwatu fillah, kalau Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, wasi'ul maghfirah, luas pengampunannya, maka untuk dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, maka insya Allah dengan sungguh-sungguh kita bertobat, Allah akan mengampuninya. Tapi tidak untuk dosa yang berhubungan dengan hak manusia, karena manusia itu tidak lapang dadanya. Siapa yang tahu atau kita pastikan dia sudah memaafkan kita atau telah melepaskan apa ini hak-hak yang kita pernah lakukan padanya? Siapa yang tahu? Bisa jadi dia mati dalam keadaan membawa dendam, akhirnya kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih untung kalau kita punya rasa takut, kita masih berusaha selalu berdoa kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini Allah akan jadikan baginya jalan keluar untuk dimaafkan nanti. Tetapi kalau kita meremehkan, tidak memperdulikan, bahkan semakin kita menambah melakukan hal tersebut, apa yang terjadi? Disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, fungsi dari rasa takut kepada Allah, fungsinya dari kita membesarkan dalam diri kita pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Kalau dalam perkara-perkara yang syubhat saja belum jelas, masih samar halal dan haramnya, Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang terkenal, wa famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang takut berhati-hati kepada perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ini yang belum jelas saja. Menjaga agamanya dan kehormatannya. Harusnya kalau ada perkara-perkara yang belum jelas, kita cenderung memilih perkara yang lebih menjaga agama dan kehormatan kita. Nah, bagaimana kalau perkara-perkara yang sudah jelas keburukannya? Perkara-perkara yang sudah jelas, bahkan sampai termasuk perbuatan dosa besar, na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah ini koreksi bagi kita semua. Makanya kenapa amalan hati itu diutamakan dalam Islam? Karena ini yang menjadi penggerak bagi jiwa, bagi kalau hati ini bersih akan menjadi penggerak bagi semua anggota badan manusia. Dengan sendirinya anggota badan akan menjadi baik. In idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka akan baik semua anggota badan manusia, dan kalau buruk akan menjadi buruk semua anggota badan manusia. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi, dan ini berkali-kali kita katakan, kita belajar ilmu, mengikuti kajian, maka ilmu itu harus ada bekasnya dalam diri kita. Tidak lewat begitu saja. Harus ada pengaruhnya dalam merubah diri kita. Inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang selama ini kita sering mengeluh-ngeluhkannya, ilmu dari ulama salaf. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dzalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ini ucapannya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Dulunya jika ada salah seorang dari kita mulai belajar ilmu sunnah, apa yang terjadi di kalangan mereka? Tidak lama lagi terlihat, kata beliau, pengaruh baik dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk. Samtihi, tingkah lakunya semakin baik. Ucapan lisannya semakin lurus. Pandangan matanya semakin baik, dan semua amalan anggota badannya semakin benar. Ini ilmunya salaf. Karena ilmu mereka merasuk ke dalam hati. Tidak cuma sekedar lewat diucapkan di lisan, na'udzubillahi min dzalik, seperti ilmunya orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah melampaui tenggorokan mereka. Tidak masuk ke dalam hati mereka.
Nah, ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Kenapa ilmu belum menimbulkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita? Kenapa kita masih gampang untuk melontarkan ucapan-ucapan yang buruk, menggibahi saudara kita, mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta? Kenapa kita masih sering mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat? Sulit untuk mengucapkan zikir kepada Allah, sulit untuk selalu memuji dan menyanjungnya. Dan banyak kekurangan-kekurangan diri kita yang perlu kita koreksi, yang perlu banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dan dihindarkan dari keburukan-keburukan tersebut, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang kemudian merubah hati kita, melahirkan perasaan ta'zim, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, terhadap perintah dan larangannya. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, kajian ringkas kita pada subuh hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan afwan atas segala kekurangannya. Juga afwan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan, karena barang siapa yang tersinggung dengan peringatan dari dalam agamanya, peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia masih punya keimanan. Karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya cukupkan. Afwan atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.